Nasdem, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh telah mengambil keputusan, ya, Pak Anies Baswedan adalah calon presiden. Keputusan yang pertama. Keputusan yang kedua adalah yang memberikan kewenangan kepada Pak Anies Baswedan untuk mencari calon wakil presiden. Saya saat ini juga masih menjabat sebagai Panglima TNI. Sesuai undang-undang ya saya biar fokus dan supaya saya tidak supaya netral lah. November besok kalau sudah pensiun mau melakukan apa, Pak? Nah itu tunggu nanti saja. Tapi mau ke arah politik atau mau menikmati masa pensiun ini, Pak? Ya, pokoknya saya mau menyelesaikan dulu. Ya, sejauh ini itu adalah sebuah langkah politik, komunikasi politik yang cukup produktif dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan ingat sebelumnya Anies juga mencoba membangun komunikasi politik dengan baik dan kali ini menemui Panglima TNI yaitu Pak Jenderal Andika Perkasa. Itu adalah nama yang selama ini berada di dalam radar yang disampaikan oleh Partai Nasdem. Sangat miris. Kita punya 9 partai di DPR, tapi justru mayoritas tidak memiliki kader yang siap untuk memimpin negeri ini. Hal-hal begini yang nantinya dalam perjalanan kelak ada saling sandera di antara eksekutif dan partai politik. Kalau mental calonnya bisa seperti Joko Widodo, rakyat akan tenang. Jika tidak, bagaimana? Makanya kita wajib sebagai masyarakat Indonesia tenggelamkan partai-partai yang mendukung Anies Baswedan, tenggelamkan, pokoknya apapun yang terjadi tenggelamkan. Partai-partai pendukung Anies wajib kita tenggelamkan, tidak ada kata titik, tenggelamkan. Nasdem setuju Andika Perkasa dampingi Anies, tapi ragu masyarakat dukung. Nasdem setuju bahwa Jenderal Andika Perkasa dinilai bisa menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Namun ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Nasdem soal peluang Andika ini. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mulanya memuji prestasi dan capaian Andika. Menurutnya, Andika memiliki kapasitas yang pantas untuk mendampingi Anies sebagai cawapres. Namun lanjut Ali, kapasitas saja dinilai tidak cukup untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Dia menekankan tokoh yang maju dalam kontestasi Pilpres juga harus memiliki efek elektoral atau menguasai suara pemilih. Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR ini lalu menyodorkan sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan sebagai cawapres. Ali mengatakan pertimbangan-pertimbangan itu diserahkan kepada Anies sebagai bakal capres Nasdem. Sebelumnya diberitakan, Andika Perkasa dinilai bisa menjadi cawapres Anies. Diketahui Andika kini sudah memasuki masa pensiun dari dinas militer. Bawono mengatakan penilaiannya itu didasari dari momen sebelumnya, di mana nama Andika Perkasa juga muncul di bursa capres Nasdem. Diketahui, sebelum menetapkan Anies, sejumlah nama-nama muncul seperti Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo. Bawaslu sebut Anies tak etis. Demokrat tegur pejabat yang pasang baliho ingin nyapres. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meminta Badan Pengawas Pemilu untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah di mana-mana. Menurutnya, Bawaslu harus adil dengan tidak hanya menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang etis dengan kegiatan safari politiknya. Menurut Herzaki, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana untuk sosialisasi diri, terlebih mereka yang ingin maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pemilu 2024. Ia menekankan Partai Demokrat sejatinya hanya mengapresiasi kerja-kerja profesional rekan-rekan Bawaslu. Menurutnya, seharusnya mengawasi semua bakal kandidat yang akan menjadi kontestan di pemilu 2024. Sehingga ia berharap tidak ada tebang pilih dalam penegakan aturan pemilu. Demokrat meminta bila ada pejabat yang secara terang sudah memasang wajahnya di mana-mana, ia berharap Bawaslu juga perlu mencermati benar apakah ada dana APBN atau APBD yang dipakai buat bantu kampanye terselubung. Termasuk kata dia, jika pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kalau ternyata ada pejabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres kesana kemari. Karena itu, ia menilai pandangan etis dan tidak etis Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja.
Herzaki menegaskan banyak bakal kandidat yang ingin menjadi kontestan di pemilu 2024, namun juga melanggar etika yang disebutkan Bawaslu. Maka ia berharap para bakal presiden kandidat lain yang dianggap melanggar itu juga harus menjadi perhatian Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu menyatakan kegiatan safari politik yang dilakukan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik. Sebab kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung. Sebab Bawaslu menilai publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. Karena itu, Bawaslu meminta semua bakal calon peserta pemilu 2024 termasuk Anies untuk menahan diri untuk berkampanye atau kegiatan apapun yang bertujuan menyosialisasikan diri. Bantah Anies Baswedan, Partai Garuda tegaskan pemerintah tak anti kritik. Belum lama ini mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan menyebut pemerintahan dikritik. Belum lama ini mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan menyebut pemerintah anti kritik. Hal itu pun menuai berbagai tanggapan, termasuk salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi. Dia menilai Anies bukan dikritik, tetapi orang menyebarkan dan mempertanyakan berbagai bukti akan tindakan serta pertanyaannya yang tidak sesuai. Dia kemudian mengatakan cara Anies bicara pemerintah anti kritik adalah cara untuk menghentikan fakta-fakta terkait ketidakberesannya. Teddy mengatakan Anies dinilai sebagai gubernur yang suka meluruskan sesuatu. Sebelumnya, Anies Baswedan menyentil soal pemerintah dalam menanggapi kritikan dalam sebuah video akun YouTube R66 Newlytics. Awalnya, Anies membahas soal pro dan kontra yang dihadapinya ketika melakukan aktivitas politik, namun Anies menyatakan semua yang dihadapinya masih dalam batas normal. Dia menilai opini kontra adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang seharusnya diapresiasi. Anies kemudian mencontohkan ketika dia menjabat di DKI Jakarta. Semisal ada yang mengkritik kebijakannya, Anies dan tim akan menyediakan jawaban. Hal ini umumnya akan memicu terjadinya adu argumentasi yang menyebut Anies sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat awam. Inilah poin positif dari perbedaan pendapat dan kritik di mata Anies. Karena itulah dia kemudian menyayangkan pemerintah yang kadang memilih untuk mematikan kritik tersebut alih-alih berusaha menjawabnya. Bakal calon presiden yang diusung Nasdem Anies Baswedan sempat menyatakan dalam sebuah acara di konten YouTube bahwa pemerintah kerap mematikan kritik. Hal tersebut juru bicara muda DPP PKB Dira Martamin mengingatkan pernyataan Anies itu jelas salah. Dira pun mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sempat mempertanyakan ke Fahri Hamzah yang mempertanyakan oposisi sekarang lemah. Dira menegaskan pemerintah paham betul bahwa kritik itu sesungguhnya edukasi publik. Tentu selama kritik tersebut faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian.